Akeh durung mesti cukup, sithik durung mesti kurang. Ojo mburu seneng ning mburu ayem. Trimo ing pandum lan tansah ngucap syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah dan diberikan umur yang panjang. Amin amin Allahumma amin. Kesaktian Sunan Kalijaga sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang tinggi, sebagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Said, atau dikenal dengan Sunan Kalijaga, adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sebagai salah satu wali besar di tanah Jawa, Sunan Kalijaga merupakan sosok yang lekat dengan olah kebatinan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Salah satunya terdapat pada pusaka yang bernama Rompi Ontokusumo. Benda itulah yang menurut cerita digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menaklukkan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul hingga memeluk Islam. Keampuhan dan kesaktian Rompi Ontokusumo diuji saat adanya wabah penyakit yang merajalela di kawasan pantai selatan. Pada saat itu, kerap terjadi hujan lebat, yang juga membawa malapetaka bagi penduduk sekitarnya. Sunan Kalijaga kemudian berniat untuk mencoba melawan wabah mematikan, yang konon diciptakan oleh Nyi Ratu Kidul sebagai penguasa wilayah pantai selatan. Sang Sunan yang bernama asli Raden Said itu, bertarung habis-habisan dengan sang ratu penguasa pantai selatan. Karena keduanya menyandang kesaktian tingkat tinggi, Sunan Kalijaga pun ternyata dapat dikalahkan oleh Nyi Roro Kidul. Hal ini membuat dirinya mundur sejenak dari medan pertempuran dan memulihkan kekuatan guna menyusun rencana selanjutnya. Sang Sunan mendapat wangsit atau petunjuk yang mengatakan ia harus menghatamkan Al-Quran untuk mengalahkan Nyi Ratu Kidul. Hal ini pun akhirnya dilakukannya di Masjid Demak, dengan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon, kemudian setelah selesai menjalankan sholat subuh berjamaah, para wali menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing. Oleh Sunan Kalijaga, kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi, dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah, yang kemudian disebut sebagai Rompi Ontokusumo. Raja sendiri, merupakan huruf aksara Arab, yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian digunakan sesuai tingkat ilmu yang dimiliki oleh pembuatnya. Anehnya, setelah selesai dibuat,
Ukuran rompi tersebut ternyata tidak muat dan terlalu sempit saat digunakan oleh Sunan Bonang, dan bergantian, para anggota Wali Songo lainnya untuk mencoba. Akan tetapi, tidak ada satupun yang pas. Baru pada saat giliran Sunan Kalijaga, rompi Ontokusumo ternyata muat di badannya. Persis seperti pedang yang sesuai dengan selubung penutupnya. Tak lama kemudian, Sunan Kalijaga kembali terlibat pertempuran dengan Nyi Roro Kidul. Dengan berbekal kekuatan yang luar biasa, yang terkandung dalam rompi Ontokusumo, benda tersebut menjadi tameng dalam pertempurannya menaklukkan Ratu Pantai Selatan tersebut. Saking kuatnya, para sunan pun tak dapat menyimpulkan secara pasti energi yang terkandung dalam rompi tersebut. Kisah tentang kesaktian rompi Ontokusumo ini menjadi sebuah cerita yang memperkaya budaya Indonesia sebagai hasil dari warisan para leluhur. Romo Ontokusumo itu sendiri masih tersimpan di Museum Keraton Solo dan kerap diadakan acara jamasan setiap memperingati Hari Raya Idul Adha oleh warga Demak. Baik rompi, untuk semua maupun benda pusaka lainnya, merupakan bukti bahwa Indonesia kaya akan warisan para leluhur, yang memiliki makna dan kisahnya masing-masing yang patut dilestarikan. Demikianlah, kisah rompi Ontokusumo Sunan Kalijaga, kalahkan Nyi Roro Kidul, yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Wallahu a'lam bishawab.